Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentu ibadah kurban adalah ibadah yang istimewa. Ibadah yang hendaknya seorang muslim bersemangat untuk melakukannya. Dan menjelang tibanya hari raya Idul Adha, maka kita jumpai di sebagian pinggir-pinggir jalan ada spanduk-spanduk yang di sana menyampaikan pesan bahwasanya hewan kurban kita adalah tunggangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang patut untuk diperhatikan, bahwasanya menegaskan sesuatu itu akan terjadi pada hari kiamat adalah bagian dari masalah akidah. Bahasanya nanti pada hari kiamat ketika kita melewati sirat, kita akan nunggang, kita akan menaiki hewan kurban yang biasa kita sembelih di dunia. Ketika kita kurban sapi, maka kita akan naik sapi. Jika kita kurban kambing, maka kita akan naik kambing. Tentu ini adalah berkaitan dengan masalah akidah dan keyakinan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Dan seorang muslim wajib membangun akidahnya dengan dasar Quran dan Sunnah, dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Adapun hadis yang lemah, hadis yang dhaif, apalagi hadis yang dhaif sekali, apalagi hadis yang palsu, tentu tidaklah diperkenankan untuk jadi sumber dan landasan keyakinan. Maka satu hal yang patut untuk kita ketahui dan patut untuk kita pahami, bahasanya hadis yang menjadi landasan motivasi yang diberikan oleh sebagian orang, bahwasanya hewan kurban adalah tunggangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang dhaif atau bahkan hadis yang dhaif sekali. Teks hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istafrihu dhahayakum." Perbaguslah binatang kurban kalian. Fa innaha, maka binatang kurban yang kalian sembelih, binatang kurban yang kalian sembelih itu adalah matayakum, akan menjadi tunggangan kalian, akan jadi kendaraan kalian alas sirat, untuk meniti sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, lemah sekali, diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus. Dan satu kaidah sederhana dalam ilmu hadis untuk mengetahui satu hadis itu adalah hadis yang dhaif ataukah tidak. Di antara cirinya adalah satu hadis yang hanya diriwayatkan atau satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Maka jika kita jumpai satu hadis yang dinyatakan bahasanya dijumpai hadis ini hanya di Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Firdaus, maka bisa dipastikan kalau hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Di antaranya adalah hadis ini. Hadis ini memiliki kelemahan, ada 3 perawinya yang bermasalah. Singkat ceritanya, hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, hadis yang lemah sekali, yang tentu tidak boleh jadi dasar keyakinan bahwasanya nanti di sirat akan terjadi demikian dan demikian. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ada ulama pakar hadis yang membuat kesimpulan yang menarik tentang masalah hadis-hadis kurban. Beliau adalah Ibnul Arabi Al-Maliki. Beliau mengatakan, laisa fil udhiyati hadisun sahihun. Tidak ada dalam masalah penyembelihan hewan kurban hadisun sahihun, satupun hadis yang sahih. Maka kesimpulan yang diberikan dan disampaikan oleh salah satu ulama pakar hadis
yaitu Ibnul Arabi Al-Maliki rahimallahu ta'ala, setelah beliau mendata, mengkaji, meneliti hadis-hadis tentang keutamaan berkorban, maka beliau buat kesimpulan global bahasanya tidak dijumpai hadis yang sahih tentang keutamaan hewan kurban. Baik hadis yang menyatakan bahasanya hewan kurban akan jadi tunggangan, atau hewan kurban itu setiap bulunya adalah satu hasanah, satu ganjaran, ataupun hadis-hadis yang lainnya. Kata beliau, seluruhnya adalah hadis-hadis yang bermasalah, hadis-hadis yang tidak valid, hadis-hadis yang tidak benar, berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan catatan yang lain yang penting berkaitan dengan masalah hewan kurban adalah tunggangan dan kendaraan sahibul kurban. Maka di banyak tempat ada ilustrasi, diilustrasikan bahasanya ada kursi yang bentuknya semacam itu di atas punggung hewan kurban. Maka ilustrasi semacam ini satu hal yang cukup bermasalah. Karena hadisnya seandainya sahih cuma menjelaskan itu adalah hewan kurban adalah tunggangan sahibul kurban. Nah, bagaimanakah dia menunggang, bagaimanakah sahibul kurban itu menaiki hewan kurbannya pada hari kiamat nanti? Tidak ada penjelasan yang detail. Apakah ada kursi di atasnya ataukah cukup? Apakah cuma duduk di atas punggung hewan kurban tersebut? Maka tidak ada penjelasan detail dari hal ini. Tidak ada penjelasan detail tentang hal ini. Maka seandainya hadis tentang masalah ini adalah hadis yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka memastikan bahasanya ilustrasinya, gambarnya adalah adanya kursi empuk di atas punggung hewan kurban, satu hal yang bermasalah. Karena itu adalah di antara bentuk rajmam bil ghaib, menebak-nebak perkara hal yang gaib dan memastikan satu hal yang gaib berdasarkan prasangka dan praduga. Padahal tentu tidaklah benar mendasari keyakinan dengan dasar prasangka dan praduga dengan perasaan dan logika. Oleh karena itu sekali lagi, seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih dan padahal tidak sahih, maka mengilustrasikan kalau hewan kurban itu akan jadi tunggangan dalam bentuk demikian dan demikian secara detail, padahal dalilnya tidak memberikan penjelasan secara detail, adalah satu hal yang bermasalah. Demikian uraian singkat tentang masalah ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian.